rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, banyak kisah dalam kehidupan beliau yang menunjukkan betapa kuat, betapa besar muru'ah beliau rahimahullahu ta'ala. Antara lain ada dua kisah paling tidaknya saat mati beberapa musuh beliau yang sangat keras, sangat besar permusuhannya dengan beliau, yang selama ini banyak berdusta, memfitnah, memprovokasi. Walhasil permusuhannya luar biasa. Terdengar bahwa fulan tersebut sudah mati. Ibnul Qayyim sebagai muridnya, dan Ibnul Qayyim yang menceritakan itu, ada di Madarijus Salikin. Senang, alhamdulillah mati itu orang modar. Musuh sekali selama ini, bengis permusuhannya, ngawur. Datang dengan gembira Ibnul Qayyim ke Syekhul Islam. Alhamdulillah, bulan bin bulan telah mati, bulan-bulan telah binasa, begini-begini. Kata Ibnul Qayyim, fanaharoni atau fantaharoni, malah aku dimarahi oleh Syekhul Islam. Jangan kamu bangga, jangan kamu senang karena kematiannya. Itu musibah bagi Islam dan kaum muslimin. Dia orang alim, mungkin ketergelinciran dia, terpesatnya dia karena kejahilannya, mungkin karena kesalahpahamannya, kurangnya ilmu dia dalam bab ini, dia memusuhi kita ini itu. Wah, beliau nggak terima. Yang ini gembira, senang karena kabar kematiannya. Islam tidak. Padahal itu orang yang sangat memusuhi beliau dalam banyak kasus. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim yang membawakan kisah tersebut. Demikian pula apa yang disebutkan ketika tokoh atau penguasa di zaman itu, karena ada fitnah pergulingan, kekuasaan, perebutan. Antum tahulah politik para penguasa ini itu. Beberapa dari musuh-musuh Syekhul Islam yang sangat bengis, sangat tajam permusuhannya dengan beliau, termasuk yang mendukung lawan dari penguasa itu tadi, agar penguasa ini diturunkan, dilengserkan dari jabatannya. Dan sempat turun si penguasa ini. Tokoh-tokoh itu antara lain yang paling dikenal dalam sejarah Ghulat Sufiyah, Syekh Sufiyah di zamannya Nasr al-Manbaji atau al-Mumbiji. Demikian pula Al-Qadhil Maliki Ibnu Makhluf. Ini luar biasa permusuhannya dengan syariat Islam. Dan saat penguasa ini masih punya kekuasaan, mereka ini yang memprovokasi penguasa ini, memfitnah Syekhul Islam macam-macam. Ini orang sesat, ini ngerusak agama, ini bawa ajaran baru, walhasil segala macam fitnah
ditujukan kepada beliau. Disebutkan penguasa itu Qalawun namanya, Amir Qalawun. Jadi saat Qalawun berkuasa, Mumbiji Ibnu Makhluf menggunakan kekuasaan Qalawun untuk memperdaya Syekhul Islam. Tangkap ini orang, penjara ini orang, dan betul ditangkap di penjara. Syekhul Islam sampai ditangkap di penjara. Ini namanya penguasa nggak tahu banyak masalah agama, mungkin termakan oleh provokasi ini. Walhasil setelah berjalan sekian waktu, subhanallah, tokoh-tokoh ini malah ya, lebih mendukung kandidat lain lah kalau bahasa sekarang untuk menjatuhkan Qalawun. Sempat jatuh Qalawun, tapi kemudian subhanallah dia bisa kembali menjadi penguasa. Dia bisa rebut kembali dapati kekuasaan itu. Begitu dia naik jadi penguasa, dia paham. Ini namanya orang punya akal. Oh, ini orang-orang ini, Ibnu Makhluf itu siapa? Mumbiji itu siapa? Dan siapa pula Syekhul Islam? Dikeluarkan Syekhul Islam dari penjara. Dia penguasa. Dikeluarkan dan diceritakan Ibnu Makhluf berbuat begini, Ibnu Makhluf, Mumbiji berbuat begini begitu terhadapku, aku di sini. Dan mereka orang-orang yang memfitnah kamu. Mereka yang selama ini aku termakan. Ya, mungkin bahasa bebasnya afwan, anak keliru ini itu. Mereka yang selama ini memprovokasi kamu untuk kamu di penjara, dizalimi begini-begini. Sekarang bagaimana menurut kamu tentang mereka? Kesempatan. Aku berkuasa. Dan disebutkan dia berharap Syekhul Islam mengeluarkan fatwa tangkap, bunuh dua orang ini. Dan itu yang ditunggu oleh Qalawun. Bagaimana fatwamu? Aku mau tangkap, aku mau hukum dua orang ini. Ya hawas sekali, sakit hati. Diperlakukan demikian. Rasul kata Syekhul Islam, jangan. Kalau kamu bunuh mereka, negaramu kurang ulama. Ahlul ilm dibutuhkan oleh umat. Ya mereka ahlul ilm, mereka fuqaha, ngerti fikih, ngerti ilmu agama, walaupun di bidang ini, di bidang itu mungkin ada ininya. Tapi lihat karom dan muruahnya Syekhul Islam. Jangan, kata Syekhul Islam, jangan kamu tangkap, jangan kamu bunuh. Kamu butuh kepada mereka, mereka yang mendakwakan Islam, mereka yang ini. Bahkan disebutkan sampai beberapa murid-murid beliau nggak kuat. Ya Syekhul Islam, berarti kamu mengakui mereka yang benar, kamu yang salah? Enggak. Ya aku tahu mereka salah. Nah kalau demikian kenapa engkau sampai bersikap demikian, berbuat demikian? Karena mereka yang aku anggap mereka berijtihad, cuman salah dalam ijtihadnya. Ijtihad fa akhta. Tetap dia makjur insyaallah. Aku berharap dia makjur di sisi Allah. Padahal menyakiti beliau. Bukan sekedar menyakiti kata-kata, bukan sekedar dipenjarakan, diprovokasi penguasa. Bahkan saat penguasa itu berbalik sekarang kondisi, kan kesempatan. Kalau orang mikir dendam, pribadi. Makanya kata Syekhul Islam, aku nggak pernah membela urusan diriku sendiri. Aku nggak pernah dendam, memusuhi orang karena diriku sendiri. Kata Imam Zahabi, oleh karena itu tuhibbuhu ammah. Hampir seluruh kaum muslimin mencintai beliau karena mereka tahu beliau sangat berjuang, berbuat untuk kebaikan mereka dan menghindarkan mereka dari segala mafsadah dan madarat. Kata Subuki, tidak akan ada yang memusuhi Syekhul Islam, tidak akan ada yang membenci beliau kecuali jahil. Orang-orang jahil. Orang yang seperti itu muruahnya. Orang-orang besar. Bahkan disebutkan termasuk tadi yang Ibnul Qayyim ceritakan, didatangi keluarga musuhnya yang mati tadi, yang memusuhi beliau. Didatangi oleh beliau dan beliau sampaikan,
kebutuhan kalian, apapun kalian butuh, aku yang tanggung. Sekarang sudah nggak ada suaminya, mati. Sudah nggak ada bapaknya, mati. Aku yang tanggung. Kalian butuh apa, istilahnya sembako, ini belanja, aku yang tanggung. Pengaruhnya orang seperti ini bagaimana nggak tunduk, bagaimana nggak kuat dampaknya kepada dakwah. Kebesarannya seperti itu, muruahnya sejauh itu. Rahimahullah.